alladzina warasu ilmahum wal ulama'u warasatul anbiya akrama bihim warisan wa maurusan. Bismillahirrahmanirrahim. Kula waosaken biyen wa ala atba'ihim lan muga tetep muga-muga sholawat serta salam muga-muga tetep ing atase pira-pira pendereke pengikute atau santri-santrine ali wa ashabi alladzina warasu ilmahum. Alladzina sinten atba niku alladzina nyatane wong akeh warasu kang padha marisi sapa alladzina ilmahum ing ilmune alladzina, atau diwaca ngeten alladzina warasu kang padha marisi sapa atba'ihim ilmahum ing ilmune ali wa ashabi. Jadi kemarin sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beserta para sahabat-sahabatnya yang mana mereka alladzina saru fi nusrati dini sayran hasisan, yang senantiasa cepat dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ala atba'ihim alladzina warasu ilmahum. Dan sholawat serta salam mudah-mudahan juga tercurahkan pada pengikut-pengikutnya atau santri-santrinya yang mewarisi ilmunya ali wa ashabi, yakni tabi'in. Jadi setelah sahabat itu ada tabi'in. Kemarin saya telah menjelaskan apa definisinya sahabat itu, kemuliaannya sahabat bagaimana, kehebatannya sahabat gimana. Dan sekarang siapa itu tabi'in? Tabi'in itu adalah man laqiya ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam imanan bihi. Jadi seorang yang bertemu dengan Rasulullah bertemu dengan sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya tabi'in. Tapi syaratnya nggih sami, yakni kedah iman. Jadi tabi'in itu adalah orang-orang yang setelah sahabat, jadi yang dia hanya bertemu dengan para sahabat. Dan setelahnya itu ya ada lagi tabi'in. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik kurun masa, kurun niku sahabat, adalah masaku. Summal ladina yalunahum, kemudian masanya orang-orang setelahku, yakni tabi'in. Kemudian summal ladina yalunahum, yakni tabi'in. Jadi paling mulia itu setelah Rasulullah adalah sahabat. Setelah sahabat masanya tabi'in, terus tabi'in. Jadi yang namanya tabi'in adalah seorang yang bertemu dengan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tabi'in yang paling mulia menurut para ulama, sebagian ulama itu mengatakan Hasan Basri. Jadi tabi'in paling mulia niku Hasan Basri.
Tapi ada ulama yang lainnya, sebagian lagi mengatakan bukan Al Hasan Basri, tapi Uwais Al-Qarni. Jadi tabi'in paling mulia itu adalah Uwais Al-Qarni. Nah, karena apa kok Uwais? Karena Uwais ini tabi'in yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wonten hadis. Jadi tabi'in Uwais niki dereng wonten nabi niku pun nyanjani Sayyidina Umar kali Sayyidina Ali. Jadi ten hadis niku hadis sahih niku diterangaken bahwasanya Nabi pesen ketika kali sahabat Umar kali sahabat sing lainnya la'allahu Sayyidina Ali niku pesen Sayyidina Umar besok iku ana wong sing jenenge Uwais. Tondo-tondoe kaya ngene. Dari Kanjeng Nabi dikei tondo-tondo tenger-tenger. Tondo-tondoe wong iki teko kabilah Murad. Teko daerah Korn. Korn niku daerah Yaman. Terus tandai orang ini punya seorang ibu. Terus dia punya penyakit. Ada penyakit nopo baros, itu masih ada bekasnya. Dulu itu kena baros, nah, sudah sembuh tapi cuma tinggal 1 dirham toh ini. Nanti wonten tandai, wonten bekasnya itu. Kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepada Uwais. Terus Kanjeng Nabi ngoten pesene tenggene Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jabat niku wonten tiyang Yaman mau ke Madinah mau haji niku. Nah, ada berita di Sayyidina Umar ada berita ada orang-orang dari Yaman mau haji. Lalu Sayyidina Umar ingat pesennya Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Umar Sayyidina Umar niku ngumpulaken sedanten tabiin niku wau sing arep haji niku terutama sing daerah Yaman niku wau terus ditanggerti ngoten. Adakah di sini yang namanya Uwais? Terus wonten sing ngaco. Pertama niku mboten ngoten. Pertama niku adakah yang dari kabilah Murad? Yang dari kabilah Murad berdiri ngoten. Dan berdiri. Yang dari selanjutnya kabilah itu Korn berdiri dari Yaman masih berdiri. Akhirnya disebutnya adakah yang diantara kalian yang namanya Uwais? Akhirnya wonten sing ngadeg niku. Sing ngadeg niki mboten Uwais tapi ma'alau niku pamane ngoten. Nek gak salah niku dulure sing ngadeg. Apakah kamu Uwais? Bukan. Ya Khalifah. Uwais itu sekarang sedang menjaga unta saya, unta-unta kami. Saya tunjukkan saya ke Uwais, tunjukno kali para tabiin niku. Tunjukkan ditanggerti, apakah kamu benar namanya Uwais? Iya benar. Ada apa? Siapakah kalian? Ditanggerti kali Uwais ngoten. Saya adalah Khalifah. Alhamdulillah. Bukankah kamu itu terus ditanggerti kalau Sayyidina Umar itu, oh, kamu namanya Uwais ya? Iya. Kamu dari kabilah Korn? Iya, kok tahu. Terus, kamu punya orang tua ya? Kok tahu? Punya penyakit ya? Apa barosnya? Masih ada sisa penyakit? Oh iya, kok tahu? Iya, dulu pernah Rasulullah itu berpesan kepadaku mencari orang yang namanya Uwais. Kalau begitu pesannya Nabi, saya disuruh minta doa ke kamu. Jadi Kanjeng Nabi ini ngengken Umar, lek ketemu Uwais njaluk donga. Wis temenan ketemu njaluk donga. Wis aku dongakno nang pangeran cek aku di ngapura. Wis didongakno kali. Maka Uwais iki.
Padahal tabiin, padahal paling mulia niku kan sahabat. Nah, jadi urut-urutane Kanjeng Nabi, sahabat, tabiin, ngoten. Nah, kena nopo? Napa? Sayyidina Umar niki lho, kok gelem ngoten njaluk donga teng kene. Nisorane ngoten. Padahal nek sahabat ngene cara tiyang ngene nak metu gelem, Pak. Tapi kena nopo sahabat Umar niki kok gelem. Nah niki nunjukno sahabat Umar niki tiyang sing tawadhu. Tiyang boten sombong meskipun kalih orang yang lebih rendah niku nggih gelem njaluk donga. Nunjukno maneh atine Sayyidina Umar niki bener-bener bersih. Para hadirin hadirat rahimakumullah, itu adalah tabi'in, contoh tabi'in yang paling mulia. Kula terusaken wal ulama'u warasatul anbiya. Wal ulama'u utawi para ulama. Niki niku jelasaken alladzina warasu ilmahu. Nah, tabiin itu yang mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi ilmunya para sahabat dan para ahli. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi wal ulama'u warasatul anbiya. Wal ulama'u utai para ulama iku warasatul anbiya'i, dadi pewarise pira-pira nabi. Jadi niki berdasarkan jadi wa ala atba'in alladzina warasu ilmahum niku berdasarkan juga hadis wal ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli warise para nabi. Niki hadis ada yang mengatakan hadis niki sahih. Termasuk ashabus sunan niku meriwayatkan semuanya, Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Hakim kali Ibnu Hibban. Tapi ada yang mengatakan hadis wal ulama warasatul anbiya niki tidak sahih tapi hasan. Nah, bahkan ada juga yang mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif. Tapi sak dhaif karena hadis ini itu punya syawahid, punya penguat yang banyak sekali. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis ini, baik dalam segi lafadznya atau dalam segi maknanya. Jadi ada para perawi itu banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Sehingga hadis ini punya banyak penguat. Nah ini juga dikatakan oleh pengarang kitab Ibnu Hajar, pengarang kitab Bulughul Maram, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mengatakan bahwasanya hadis ini meskipun dhaif tapi banyak yang meriwayatkannya sehingga banyak penguat. Jadi dari riwayat yang lain enggak dhaif sanadnya, ada hasan, minimal hasan lah. Jadi hadis ini derajatnya adalah hasan. Wal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah para pewarisnya para nabi. Jadi pewarisnya para nabi ulama ini. Ya ulama sing koyok nopo, sing dados pewarisnya para nabi niku. Ulama niku jamak dari lafadz alim, alim. Jadi jamak ulama. Para ulama, para alim, ngoten asline. Pira-pira wong alim lah ngoten. Alim jamae. Dadi wong sing ngerti ngoten. Nah, niku maknane yang dimaksud dalam hadis ini ulama yang bagaimana? Nah, orang yang alim yang gimana? Yang termasuk ahli warisnya para nabi niku alim sing kaya ya napa ngoten. Soalnya nanti itu pemaknaan alim itu bisa berbeda-beda, ngoten.
Jadi lihat dari penempatannya. Nah, kalau menurut yang dimaksud di dalam hadis ini dan di dalam Al-Quranul Karim, ya banyak disebutkan kata-kata ulama. Yang dimaksud itu gimana? Nah, yang namanya alim itu adalah alam bijawani bihi, yakni orang yang mengerti semuanya dari aspek-aspek ilmu, bukan hanya mengetahui dari satu ilmu saja, tapi semuanya dikuasai oleh orang ini, orang alim. Itu namanya alim. Soalnya penamaan alim itu ya orang yang ngerti ilmu matematika ya dinamakan alim juga, ngerti kan? Orang yang mengetahui ilmu astronomi alim. Tapi maksudnya dari hadis ini, dari Al-Quran, ulama yang dimaksud itu adalah ulama yang mengetahui tentang semua aspek ilmu, yakni ilmu syariah, ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya alim. Berbeda lagi kalau kita maknanya dari segi ahli nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Soalnya alim kalau dalam segi aspek nahi mungkar, maknanya niku pokoknya wong sing ngerti satu ilmu saja niku wis dinamakan alim, ngerti, ngoten lho. Artine napa? Misalkan ono si A ngerti lek zina niku haram. Niki juga dinamakan alim. Alim bi hurmati zina. Nah, tahu dia keharamannya zina. Ada orang yang tahu hukumnya minum khamr, berarti dia tahu alim bi hurmatil khamr. Artinya apa? Ketika ada orang lain yang zina, atau ketika ada orang lain yang mabuk-mabukan, si A ini yang mengetahui tentang keharaman zina, keharaman khamr, ini wajib, wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Soalnya alim, ngerti, nah, niki berdasarkan juga hadis Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan meskipun hanya satu ayat, meski ngerti satu ayat tok, ayat tentang haram zina, yo ngerti ya wis disampaikan, gak ngoten nggih dosa. Nah, niku juga dinamakan alim, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ada keterangannya di dalam kitab Dakwatut Tamah yang dikarang oleh Sayyid Abdullah Al-Maliki Al-Alawi Al-Haddad, Ratibul Haddad sing aran. Iku kitab yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Carane amar ma'ruf nahi mungkar itu yo siapa saja yang berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu siapa? Siapa yang mulai dari siapa? Yang wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu semuanya ada di dalam kitab tersebut. Keterangan ini. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi yang dimaksud dengan ulama warasatul anbiya ini adalah ulama yang benar-benar mengerti makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang mengerti tentang hukum-hukum syariat yang dimaksud dalam hadis ini. Bukan hanya mengerti hanya satu hukum saja, tapi semua aspek hukum syariah, hukum-hukum pokoknya fikih, hukum fikih, napa mawon tafsir, hadis dan lain sebagainya itu dikuasai oleh orang tersebut, maka orang tersebut dinamakan ulama. Jadi ulama yang benar-benar
makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengerti alim tentang semua hukum-hukum syariah. Niku namine ulama. Soalnya nggih jarang tiyang kan ngertos tentang hukum-hukum syariah kan nggih jarang ngoten. Kula terusaken akrim bihim, akrim dogawo atsba'ihim atau ali wa ashabi, ali wa ashabi wa atsba'ihim. Apane warisan kang marisi wa maurusan lan kang den warisi. Sungguh sangat mulia sekali mereka sebagai pewaris dan mewarisi. Jadi hadis niki niku terusane ngeten. Al ulama'u warasatul anbiya. Wal anbiya'u lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Wa innama warasu al ilma. Jadi para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sedangkan para anbiya, para nabi itu tidak mewariskan dinar kali dirham, tidak marisi bondo dunya, enggak, tapi wa innama warasu ilma. Tapi yang diwariskan adalah ilmu. Biasanya lek warisan itu lak dunya lah. Nah, niki ilmu sing diwarisi niku. Mboten dunya. Jadi yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Jadi awak dhewe kula panjenengan ten mriki niki termasuk napa? Bagi warisane Kanjeng Nabi ngoten. Riyen niku zaman sahabat niku wonten sing tanglet teng ngene Sayyidina Abu Bakar njaluk warisane Kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar diwarisane Kanjeng Nabi. Warisan Kanjeng Nabi apa sih? Warisan Kanjeng Nabi ku gak ngono warisan. Warisane Kanjeng Nabi, dunya Kanjeng Nabi ku apa mbak? Iku kabeh dadi sedekah kabeh. Nah, warisane Kanjeng Nabi itu ya ilmu iku. Nate niku sahabat Abu Hurairah. Jadi sahabat Abu Hurairah niku manggene ten Madinah. Suatu saat woro-woro ngoten. Jadi ningali ten masjid niku, Masjid Madinah niku sing belajar niku mek titik ngoten. Sing taklim niku mek kedhik. Akhire gawe siasat Abu Hurairah. Jadi ngumumno ten pasar di woro-woro, para hadirin, sahabat, dulur-dulur, ayo nang masjid kabeh. Napa biura? Iku arep dibagi warisane Kanjeng Nabi. Warisane Kanjeng Nabi arep dibagi. Ayo rawame wong pasar iku padha melok kabeh. Wah, bagi warisan iki. Sregep lek bagi warisan iki nomor 1. Jadi saweneng melok. Mari ngono ten masjid tolak-tolek wong pasar iki. Tolak-tolek endi dalan waris ana mek wong belajar tok niku. Ana guru karo murid tok niku belajar ngaji. Mari ngono napa metuki sahabat Abi Hurairah. Abu Hurairah. Apa jare ana pembagian warisan niku? Endi gak blas sapa kowe ngono. Lah nang kono ono iki. Sapa mek ana wong ngaji tok. Ya iku warisane Kanjeng Nabi. Ilmu iki warisane Kanjeng Nabi. Masyaallah. Ini sing diwarisno Kanjeng Nabi niku nggih ilmu. Mboten donya. Mboten marisi. Nanti banyak sekali keterangan tentang ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi pewarisnya
para nabi. Ulama sing warasatul anbiya itu adalah ulama yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Mengerti tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin ulama itu semakin makrifat kepada Allah, dia semakin takut kepada Allah, semakin tinggi ilmunya, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku ulama sing bener. Kemana saiki watang ya. Lapal-lapal. Insyaallah mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya wis dislametaken kali Pangeran Subhanahu. Ditetesaken tiyang ingkang saged ngamalaken ilmu, yang saged ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala, ngamalaken sedaya ilmu-ilmu kita yang kita pelajari selama ini. Wonten nggih napa wis kuwataken hadis-hadis mengenai tentang ngoten-ngoten niku. Masyaallah. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi para ulama niku sing bener-bener takut kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Di dalam Al-Qur'an dikatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ahli ilmu, yakni ulama, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya pangkat derajat tinggi sekali di sisi Allah. Artinya kalau derajatnya ditaruh di sisi Allah, berarti ulama itu orang-orang yang disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sing dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pangeran niku nggih lek kadung seneng nang gone hambane. Niku diumumno. Jadi ngekei pengumuman, "Weh, hamba-hambaku yang ada di langit, cintailah si fulan, yang ada di bumi cintailah si fulan, di laut cintailah fulan." Jadi dikongkon nyintai kabeh. Malaikat nggih seneng, sing namane bumi nggih padha seneng kabeh. Mangkane awak dhewe niku lek kadang nonton ulama, nonton kiai, nabae niku seneng ngoten. Kudu nyedhek ae. Niku nggih krana ngeten niku. Jadi dibisiki karo para malaikat itu. Saking awak dhewe mboten krungu. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Jadi di dalam surat Al-An'am itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa ulama itu. Di situ dijelaskan sebagian dari manusia, dari hewan-hewan ternak, dari hewan-hewan buas dan hewan-hewan yang lainnya, iku mukhtalifun alwanu. Itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Tapi innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Dari sekian banyak makhluk-makhluk Allah yang bernyawa, mulai dari manusia, jin, binatang dan lain sebagainya yang banyak macamnya itu, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang hanya takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Jadi yang hanya takut itu para ulama. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata innama. Innama niku cara nahwu niku faedahe hasr. Artinya membatasi. Mengenai maknane innama yakhshallaha min ibadil ulama, hanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama.
Ulama yang bagaimana, yang benar-benar takut kepada Allah niku wau adalah ulama yang mengetahui makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kenal dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang tahu mana yang wajib dikerjakan, mana yang tidak wajib dikerjakan, mana yang wajib ditinggalkan, mana yang sunnah untuk dikerjakan. Ini namanya ulama. Nah, ulama yang benar-benar takut kepada Allah tentunya mempunyai makrifat yang paling tinggi, sehingga akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur. Ngoten gak terlena ngoten lho. Semakin dhuwur makrifate, semakin tinggi ilmunya, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Bukan tambah mursal. Jadi semakin ilmunya dhuwur, semakin takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin tinggi. Niku namine ulama. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sampeyan niku nggih masyaallah. Kudu pinter memang. Makanya beda-beda. Ulama niku dalam mensikapi sesuatu niku beda-beda. Nggih niku mau tergantung makrifatnya, ilmunya niku seberapa dalam ngoten. Makanya pendapatnya nggih berbeda-beda. Ada ulama niku sing gampangan oleh ngekei hukum ngoten. Ana sing ulama niku hati-hati bener nang hukum nang ngoten. Wonten ulama niku nggih sing sembrono macam-macam. Ini tergantung tiyane. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Ya Allah, dalam hadis niku nggih kuwatah. Masalah apa fadilah atau kelebihan keistimewaan ulama niku. Jadi keistimewaan ulama itu ya seperti hanya keistimewaan orang-orang yang mencari ilmu. Mencari ilmu itu kan diberikan keistimewaan oleh Allah sebagaimana orang yang jihad fisabilillah. Kula lan panjenengan sedaya ini termasuk ke jihad. Pahalanya bahkan lebih dhuwur dari jihad fisabilillah. Mungkin lebih dhuwur berjuang nggih. Kane abot ngaji niku. Pahalai gede. Nah, innal alim la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khut fil bahri. Orang alim itu orang yang menuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh Allah. Akan dimintakan ampun oleh orang-orang makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Bahkan sampai napa ikan yang ada di laut niku lho. Nggih melok nyunaken ampunan. Niki kan hebate ngoten. Diampun dijalukno sepuro. Sampai iwak melok jalukaken sepuro. Padahal iwak niku lak mboten nonton niku napa? Mboten nonton ilate iki. Mboten nek saged jalukaken ngepuro ya napa ya. Sampai iwak niku sing gak sampai jalukaken ngapura. Lho kok iso iwak jalukno ngapura iku? Manfaate opo? Oleh manfaat opo? Dadi wonten manfaate iwak niku. Kok sampai ndongaaken wong sing toleh ilmu kalih para ulama niku. Wonten manfaate krana pangeran niku lek kadung seneng ten kene napa namine kekasihnya. Ngoten niku kan diumumaken kan. Otomatis para malaikat niku nggih ngumumaken bahwasanya orang ini disenangi Allah. Allah juga memberikan rahmatnya. Nah, rahmati pangeran niku termasuk salah satunya udan. Nah, iwak niku nggih kan
seneng alek ana udan. Tadi berkat tiang-tiang belajar ngeten niki rahmati Allah Subhanahu wa taala niku mudhun. Lah sing manfaataken rahmati Allah nggih niku termasuk ya iwak-iwak niku makhluke pangeran niku padha manfaataken. Sehingga dengan diberikan manfaat itu tadi berterima kasih. Dadi ndongakno wong-wong sing nyebabno rahmate pangeran niku mudhun. Niku dan salah setunggal kitab ngoten niku keterangane. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi kuat menjelaskan tentang masalah niki niku. Ya Allah. Kasih suwe ini. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi yang dimaksud dengan al ulama'u warasatul anbiya itu adalah ulama yang benar-benar membawa kita dari tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis kan ngoten. Dari kita tidak yakin kepada Allah menjadi yakin, dari tidak takut menjadi takut, dari bejat menuju ngoten bejatan niku ulama sing adem ayem ngajak niku mboten ngejak tukaran ulama sing bener-bener dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Nggih kata niku hadise. Kula terusaken mawon. Amma ba'du anapun ing dalem sakwuse mata kodam basmalah walhamdalah. Amma niki adalah amma ba'du niku adalah fasal khitab yang memisahkan antara muqaddimah dari pembahasan yang akan dibahas niki. Amma ba'du. Di Kanjeng Nabi niku pidato ngoten amma ba'du ngoten amma ba'du. Fahada mongko utawi al hadir fiddihni maknane ngoten. Fahada mongko utawi ikilah al hadir fiddihni. Fahada ini isim isyarah. Apa yang ada di hati, maksudnya hatinya Kiai Musonef ngoten. Jadi apa yang ada di dalam hati Kiai Musonef ngoten. Hada niku asline isim isyarah niku biasane isim isyarah niku nek cara nahwune niku musyar ilaih. Yang diisyarahi niku kedah napa ya? Terlihat ngoten. Terlihat oleh panca indera ngoten. Dadi kaya niki, ada kitabun, ini kitab. Ketinggalan. Jadi yang diisyarahi niku ketinggal. Tapi ini kok enggak kelihatan. Ada utawi iki kang hadir ing dalem ati. Berarti kan hadir ing dalam ati, masa bisa dilihat nang ati. Maksudnya gimana? Dijawab oleh para ulama maksudnya ngene lho. Nah, jadi Kiai Musonef niku sing ngarang kitab niku arep ngarang kitab pembahasanane napa niku wis wonten ngoten. Ten benak hatinya niku wonten ketinggal ngoten. Jenenge tiyang lek apal niku lak kaya tulisan niku ketinggal dhewe aten ngajeng niki. Nggih, sampeyan hafal surat napa ngoten. Lah kaya sampeyan merem ngoten niku lah ketinggal. Nah, niku maksudnya ngoten. Nah, jadi mu'alif itu sebelum mengarang yang ada di dalam hatinya itu tahu. Oh, nanti pembahasannya kayak gini. Nanti kitabnya tak isi kayak gini. Nanti pun karek nulis tok. Nah, itu maksudnya musyar ilaihnya itu tampak oleh
muallifnya. Karena syaratnya isim isyarah niku musyar ilaihnya harus tampak. Iku mukhtasarun kang dadi keringkes. Nah, dadi ringkes. Jadi kitab ini itu kitab ringkas. Yastamilu kang mengku apa hada ala usulil adillati ing atase pira-pira pokoke pira-pira dalil. Jadi kitab ini adalah kitab yang menerangkan tentang dalil-dalil dari hukum-hukum fikih. Dalil-dalil hukum fikih. Jadi hadis-hadisnya itu apa? Dalil tentang hukumnya wudu itu apa, bersuci itu apa, itu dijelaskan di dalam kitab ini. Al hadisiyati kang bangsa hadis. Ya, ini hadis-hadisnya, dalil-dalil yang merupakan hadis yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing jenenge hadis niku adalah aqwalun wa af'alun wa takrirun. Niku hadis. Jadi udhifa ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ucapan, perbuatan dan juga takrir, ketetapan yang dilakukan disandarkan oleh ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis. Nah, hadis dalam masalah usulil fikih, dalam masalah hukum. Kalau definisinya hadis dalam segi akhlak, ya mencakup apa-apa yang ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Rasulullah niku ya nopo, sifatnya Rasulullah niku ya nopo. Niku nggih masuk hadis, cuman gak masalah hukum. Nah, yang dijadikan hukum itu adalah apa, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan juga ketetapan Nabi. Nah, ucapan Nabi kan wis semerapa. Nabi bersabda ngeten-ngeten, atau perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi ya kayak contohnya salate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku salate ya apa? Lah niku kan sing riwayataken sahabat yang ngerti perbuatan salatnya Rasulullah itu ya apa kan sahabat. Nah, niku merupakan af'alun Nabi. Ketetapan Nabi. Contohnya ketetapan Nabi niku kayak dene Nabi niku nyeksekni Khalid bin Walid waktu diundang ke daerah Undi ngoten lho. Diundang jamuan makan, disuguhi makan. Nah, panganane niku iwake dop ngoten. Dop niku sejenis nyambik ngoten. Wis koyo nyambik, tapi daerah Padang Pasir ngoten niku. Nah, napa? Kayak kadal napa ora. Wis kayak nyambik ngoten niku. Jadi ngoten niku. Dadi Nabi arep maem disanjangi karo sahabat. Nabi iku dop, niku dop ya. Terus mboten siyos Nabi. Tapi Khalid bin Walid niki tetep ae maem. Ngoten, tetep mangan dop niku. Tapi Rasulullah mboten ingkar, ngoten dijaraken kali Rasulullah. Mboten diseneni, mboten dilarang kali Rasulullah. Berarti nunjukno lek maem dop niku mboten napa ngoten. Lek jelas haram, jelas dilarang kali Rasulullah, ngoten. Wong Rasulullah itu gak boleh diam. Ada kemungkaran, kemaksiatan itu gak boleh diam, karena Rasulullah itu wa ma'alaika illal balagh. Jadi harus disampaikan, karena memang tugasnya Rasulullah itu menyampaikan perkara sing lek gak bener mesti dilarang harus Rasulullah. Niku ketetapane Nabi. Nabi diamkan, nah, berarti ya